WiFi nyambung dengan WiFi-nya gereja mohon untuk dimatikan karena sistem yang connect internetnya dari untuk siaran langsungnya terganggu. Kalau ada yang terkonek dengan WiFi-nya gereja, matur nuwun. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, doa kami kita terus semangat, kita terus sehat, dan kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66 bait yang ketiga. Di laut, di
Saudara yang terkasih, di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari hukum kasih ini, tentu kita kemudian melihat bahwa kita belum bisa dengan sepenuhnya mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kita. Dan oleh karena itu, Bapak Saudara, kita akan bersama-sama dengan kerendahan hati meminta ampun kepada Tuhan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 32 bait yang pertama dan yang kedua. Berita anugerah pada pagi hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kemudian petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Wujud kita dalam saling membangun dalam ketaatan adalah saling menasihati dan saling membangun satu dengan yang lainnya di dalam jemaat. Dan itu kita lakukan, kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih, mari kita sanggupi petunjuk hidup baru maupun juga berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan yang kedua. Ku
karena kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus olehnya. Bapak Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa syukur dan syafaat kami hantarkan. Mari kita berdoa. Allah di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus dosa kami bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan memberikan damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu Tuhan oleh karena kuasa-Mu yang tak terbatas bagi hidup kami, kuasa-Mu yang besar Tuhan, bahkan Engkau juga Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, bahkan di alam semesta ini Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar itu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama beribadah baik di tempat ini secara offline maupun juga secara online Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan senantiasa menjaga kami dari sakit penyakit yang mungkin akan menimpa kami, tapi kami bersyukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, khususnya Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami, baik ibadah secara offline di gereja ini maupun secara online. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya kami menyerahkan untuk Ibu Hartono Tendo Tuhan. Kami menyerahkan Pak Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi Ibu kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan Bapak Niko, kami menyerahkan Bapak Sumarsono, kami menyerahkan Bapak Sularmo Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk orang tua kami, warga kesepuhan, kami terus menyerahkan Pak Tuhan supaya Tuhan pun juga terus menyertai mereka dalam kehidupan mereka di masa tuanya. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Slamet Dianto, kami berdoa untuk Bapak Kadarisman, Kadiman, kami menyerahkan juga untuk Ibu Yesu Gimanto, kami menyerahkan juga untuk Ibu Yunus Tuhan, Ibu Martin, Ibu Sularmo, Bu Kasnur, Mbak Supian Tuhan, kami menyerahkan pada Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang sakit dalam masa pemulihan maupun juga oleh karena usianya Tuhan, kami terus menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan terus menjagai, Tuhan terus melindungi mereka, bahkan di masa-masa yang sulit bagi mereka sekarang ini, Tuhan pun juga terus memberikan iman mereka untuk terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan gereja, bila Tuhan pun juga terus memimpin menyertai Bapak Ibu Majelis yang mengampu di dalam kegiatan gereja ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk PA yang dilakukan secara virtual maupun juga yang dilakukan secara langsung. Tuhan juga terus memimpin menolong Tuhan sehingga melalui PA yang dilakukan dapat memelihara iman jemaat, bahkan juga mendorong setiap jemaat untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk anak-anak kami, para mahasiswa, anak-anak kami yang sedang kuliah maupun sekolah secara online. Kami juga terus menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan pun juga memberikan kemampuan bagi mereka di dalam menjalani perkuliahan maupun sekolah secara online Tuhan. Tugas-tugas yang diberikan, Tuhan pun juga memberikan kemampuan untuk dapat mengerjakannya. Kami juga bersyukur untuk teman-teman mahasiswa yang sudah selesai UTS maupun yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan UTS-nya Tuhan. Kami juga menyerahkan pada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kemampuan bagi teman-teman kami, para mahasiswa ini Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan terus menjagai, melindungi kami Tuhan dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari sakit penyakit itu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pun juga memimpin pemimpin bangsa kami Tuhan. Permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi bersama, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami, juga di kota Semarang,
bahkan juga di lingkup yang terkecil di masyarakat, kami pun juga menyerahkan Pak Tuhan, supaya semuanya dalam kendali Tuhan, semuanya Tuhan jagai, Tuhan pelihara, sehingga ada keamanan bagi bangsa dan negara kami, bahkan juga di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan, di masa-masa yang sedang sulit seperti ini, kami pun juga terus mempercayai bahwa Tuhan terus beracara dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mau supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik, baik permasalahan-permasalahan secara politis, keamanan, kami menyerahkan pada Tuhan. Selain itu Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti, hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, supaya kami dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan, kami dapat menikmati ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan dalam tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Bacaan pertama akan terambil dari kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim 4, ayatnya yang pertama hingga yang ke-7. Hakim-Hakim 4, ayat pertama hingga yang ke-7. Setelah Uhud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Haguyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikian sabda Tuhan. Adapun Mazmur tanggapan terambil dari kitab Mazmur 123. Kitab Mazmur 123 kita akan baca secara litani. Saya akan membaca dengan kalimat yang menjorok keluar, sedangkan Bapak Ibu membaca kalimat yang menjorok ke dalam, yang tertulis dengan warna biru. Kita Mazmur 123. Kepadamu aku melayangkan mataku. Lihat seperti mata para hamba laki-laki, seperti mata hamba perempuan. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian kita Mazmur, sudah kita baca, dan kita teruskan dengan bacaan yang kedua. Terambil dari 1 Tesalonika 5, kita akan membaca ayat pertama hingga yang ke-11.
1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian sabda Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Tidak, saya ulangi. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Saudara, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Nah, ketaatan kepada otoritas yang semestinya kita taati itu akan membawa banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya kalau kita kemudian mengabaikan ketaatan kepada otoritas yang di atas kita, maka akibatnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Misalnya, kalau kita melihat di pinggir jalan, ada tulisan, ada tanda huruf P kemudian dicoret. Itu artinya dilarang parkir. Nah, kemudian kalau kita dengan sengaja memarkir mobil di tempat di mana seharusnya tidak boleh kita parkir, kita berpikir mungkin aku akan parkir di sini sebentar saja karena aku hanya akan ke toko dan kemudian akan pergi. Nah, kalau kemudian kita atau orang lain berpikir seperti itu, kemudian kita memarkir mobil di bawah tanda dilarang parkir, kemudian orang berpikir, loh ini dilarang parkir tapi boleh parkir, aku juga akan parkir di situ. Nah, kemudian banyak orang akan juga berpikir seperti itu. Akibatnya deretan mobil akan panjang dan karena jalannya sempit, maka kemudian itu menimbulkan kemacetan. Nah, siapa yang salah? Semua kemudian ikut seperti itu, tidak tunduk kepada otoritas yang seharusnya. Akibatnya kemudian macet, semua orang membunyikan klakson, dan apa akibatnya? Semua kemudian menjadi terganggu, baik kita yang awalnya memarkir maupun juga orang yang berikutnya, maupun juga orang yang akan lewat. Ini contoh kecil bagaimana kita mentaati sesuatu yang sepertinya sepele. Tapi kalau kita kemudian tidak mentaati atau ada orang lain yang tidak mentaati, maka itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi kita maupun juga bagi orang lain. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kepada siapa kita harus taat? Kepada siapa kita harus mentaati sesuatu? Ada beberapa hal yang menjadi pedoman bagi kita. Yang pertama, tentu otoritas tertinggi yang harus kita taati adalah Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita melihat tadi dengan kehidupan bangsa Israel ketika zaman hakim-hakim, walaupun kita tidak membaca secara keseluruhan perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh para hakim, tetapi kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel itu taat kepada Tuhan, ketika bangsa Israel tunduk kepada otoritas Tuhan, maka kemudian Tuhan memberikan kebebasan kepada bangsa Israel dari orang atau dari bangsa yang sedang menjajahnya, dari bangsa yang sedang menindasnya. Kalau kemudian bangsa Israel tidak tunduk kepada Tuhan, kepada otoritas Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa lain, sehingga mereka dijajah, mereka diperbudak oleh bangsa lain. Nah, begitu berulang seterusnya. Kalau bangsa Israel tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan keamanan. Kalau bangsa Israel tidak tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan penghukuman dengan mengirimkan bangsa lain yang kemudian menindas bangsa Israel. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita Bapak Saudara bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi yang mestinya kita taati dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita terus belajar untuk taat, untuk tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu kepada Tuhan. Supaya kemudian kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan bukan atas kebenaran kita sendiri. Kalau
Bapak Saudara membaca bagian-bagian awal dari Hakim-Hakim, maka dikatakan bahwa mereka berbuat sesuai dengan kehendak mereka sendiri, dengan ukuran mereka sendiri. Nah, kita melihat bahwa ketika bangsa Israel tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kedamaian bagi bangsa Israel, memberikan penjagaan bagi bangsa Israel. Nah, ini menolong kita bagaimana kita kemudian juga tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita taati adalah mereka yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tadi dalam pembacaan tentang Hakim-Hakim, walaupun tidak seluruhnya, kalau kita melihat, membaca, maka kita mendapati juga bahwa ketika bangsa Israel itu tunduk kepada hakim yang sedang memerintah bangsa Israel, maka Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, ketundukan kepada pemimpin adalah juga gambaran ketundukan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel tunduk kepada hakim-hakim, pada hakim yang sedang memerintah, itu juga menunjukkan bahwa bangsa Israel tunduk kepada Tuhan. Dan ketika mereka, bangsa Israel itu tunduk kepada Tuhan, kepada pemimpin yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai hakim, maka Tuhan memelihara hidup mereka. Jadi, di samping kita tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu Tuhan sendiri, maka kita juga tunduk kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin kita, baik pemimpin di dalam gereja maupun pemimpin di dalam masyarakat. Nah, kita harus juga tunduk kepada mereka. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau kemudian ternyata kita mendapati pemimpin yang seharusnya kita tunduk kepada mereka itu justru melakukan pelanggaran. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap tunduk kepada mereka atau tidak? Nah, dari penjelasan firman Tuhan, maka kita mendapati bahwa kita pun juga harus tunduk kepada mereka, tetapi kita juga harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi dalam menyuarakan kebenaran itu kita juga harus memakai cara yang benar. Jadi kita tetap tunduk kepada otoritas Tuhan, kita tetap tunduk kepada otoritas orang yang ada di atas kita sebagai pemimpin, baik di gereja maupun di masyarakat. Nah, ketika kemudian kita dapati pemimpin itu melakukan sesuatu yang tidak benar, kita juga harus berani untuk menyuarakan kebenaran, tetapi dengan cara yang benar juga. Jadi bagian kita adalah menyampaikan kebenaran, tapi juga bagian kita adalah melakukan kebenaran itu. Jadi bukan kemudian ketika pemimpin kita, baik di gereja maupun juga di masyarakat, itu berbuat salah, kemudian kita bisa berbuat seenaknya. Mungkin kita bisa bercermin di kehidupan bangsa kita, bagaimana kita melihat demonstrasi-demonstrasi yang sebenarnya demokratis dan itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi kemudian caranya tidak benar. Nah, itu yang sebenarnya kemudian menjadi salah bagi orang yang sedang menyuarakan kebenaran. Jadi kita harus menyuarakan kebenaran, tetapi juga dengan cara yang benar. Jadi sekali lagi, otoritas kita yang tertinggi adalah Tuhan. Dan kemudian otoritas yang kedua yang kita harus ikuti adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita, yang sedang memimpin kita, dimanapun kita berada, baik di gereja, di tempat kerja, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga yang perlu kita taati adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, kalau kita tadi membaca di Injil Matius 25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30, kita membaca bagaimana ada 3 orang hamba yang diberikan tanggung jawab oleh tuannya. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan itu diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Di ayat yang ke-15 kita membaca itu. Jadi Tuhan itu memberikan talenta, tanggung jawabnya kepada hamba-hamba itu sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang sanggup 5, ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 1. Artinya Tuhan itu sedang berdiskusi kepada hamba-hambanya, kamu sanggup berapa? Aku akan pergi ke luar negeri dan kamu akan kuberikan tanggung jawab, kamu sanggup berapa? Ada yang Tuhan saya sanggup 5, Tuhan saya sanggup 2, Tuhan saya sanggup 1. Artinya ada kesepakatan antara Tuhan dan hamba itu. Nah, kemudian kita melihat bagaimana caranya mereka menjalankan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan itu, yang sudah disepakati menurut kesanggupan mereka masing-masing. Yang pertama, yang mendapatkan kepercayaan 5 talenta dari tuannya, itu kemudian menjalankan uangnya, menjalankan talenta itu, dan kemudian dia mendapatkan laba 5 talenta. Kemudian dia
datang kepada hamba yang sudah datang dari bepergian itu melaporkan bahwa aku sudah Tuhan percayakan 5 talenta dan sekarang aku sudah menjalankannya dan sekarang laba 5 talenta. Demikian juga hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama dan tanggapan Tuhan itu adalah mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara yang kecil, aku akan memberikan engkau tanggung jawab pada perkara yang besar. Nah, itu ucapan yang disampaikan oleh tuannya kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang menjalankan talenta tuannya sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan yang sudah mereka tetapkan. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada hamba yang ketiga yang diberi uang 1 talenta. Nah, kepada hamba yang ketiga ini ketika dia tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka tuannya mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Jadi ada celaan, ada kemarahan yang ditunjukkan oleh si tuan ini karena hamba yang ketiga tidak menjalankan uangnya. Nah, kalau kita melihat sekilas sepertinya tuan itu marah karena si hamba yang ketiga tidak menjalankan uangnya sehingga tuan itu tidak mendapatkan laba apa-apa. Sepertinya hanya seperti itu. Tapi kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-15, kita mendapati bahwa antara tuan dengan ketiga hambanya itu diberikan talenta menurut kesanggupannya. Artinya ada kesepakatan antara tuan dan hamba itu. Kalau hamba itu mengatakan aku sanggup 5 talenta, maka tanggung jawabnya adalah menjalankan talenta itu 5. Kalau dia mengatakan aku sanggup 2, berarti dia bertanggung jawab untuk menjalankan 2 talenta itu dan kemudian mendapatkan bunganya. Nah, tetapi hamba yang ketiga itu kemudian menyimpan atau menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Nah, jadi bukan semata-mata karena hamba yang ketiga ini tidak menjalankan uang, itu yang membuat tuannya marah, tetapi lebih kepada ketidaktaatan hamba yang ketiga ini di dalam menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Si hamba yang pertama dan kedua sepakat dengan tuannya, aku menerima 5, aku menerima 2, dan kemudian aku bertanggung jawab untuk menjalankan talenta yang dipercayakan kepadaku. Nah, berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga menerima tetapi kemudian menyembunyikan. Artinya dia tidak mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan tuannya. Dan itu yang membuat tuannya marah, bukan sekedar karena dia tidak mendapatkan laba. Jadi dari sini kita melihat bahwa kita pun juga harus tunduk, taat kepada kesepakatan yang sudah dibuat. Baik itu kalau dalam kehidupan kita, baik itu dalam hukum, dalam perundangan, dalam kesepakatan bersama, di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, dan sebagainya. Nah, kita harus tunduk kepada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama itu atau sudah disepakati bersama itu. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana kalau kemudian ternyata kesepakatan yang dibuat itu adalah kesepakatan yang kemudian juga melanggar kebenaran. Nah, sama seperti tadi ketaatan kepada orang yang ada di atas kita. Kalau kemudian itu sesuatu yang tidak benar, maka tanggung jawab kita juga adalah menyuarakan kebenaran. Tetapi sekali lagi juga dengan cara yang benar. Jadi kita tunduk kepada Tuhan, otoritas tertinggi yang harus kita taati. Kemudian yang kedua, kita tunduk juga kepada para pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk memimpin kita dimanapun, di gereja, di tempat kerja, maupun juga di masyarakat, kita juga harus tunduk. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tunduk kepada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Dan kalau kemudian kita mendapati bahwa orang yang di atas kita sebagai pemimpin maupun kesepakatan yang sudah dibuat itu sesuatu yang tidak benar, maka kita juga harus berani untuk menyuarakan kebenaran, tetapi juga dengan cara yang benar. Nah, ketika kita melakukan dengan cara yang benar tadi, itu adalah wujud juga ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi
saling berkaitan bagaimana kita mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan, baik secara langsung kepada Tuhan maupun juga kepada pemimpin di atas kita maupun juga kepada kesepakatan bersama. Artinya kalau kita kemudian menyuarakan kebenaran kepada orang-orang yang memimpin kita maupun juga kepada kesepakatan yang dibuat dan ternyata itu tidak benar, maka kita juga harus menyuarakan kebenaran tetapi juga dengan cara yang benar. Nah, itulah wujud ketundukan kita kepada Tuhan kalau kita melakukan sesuatu dengan benar. Bapak Saudara yang terkasih, ketaatan kepada otoritas yang benar juga akan mendatangkan banyak hal yang positif yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Saudara kita juga terus membangun dalam ketaatan kepada Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan juga pada saat yang sama kita juga belajar untuk menghormati mereka yang sudah Tuhan tempatkan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Dan kemudian kita juga harus terus belajar untuk menghormati kesepakatan bersama. Dan biarlah ini juga akan menolong kita bagaimana kita kemudian menghidupi firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan sebagai wujud kebergantungan kita kepada Tuhan, baik langsung kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita sebagai pemimpin maupun juga tunduk kepada kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Biarlah ini akan menolong kita bagaimana kita terus dapat saling membangun di dalam ketaatan. Amin. Surga kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tunduk kepada otoritas yang ada di atas kami, baik Tuhan secara langsung, para pemimpin kami, maupun juga kesepakatan yang kami buat. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan ini kepada kami supaya kami dapat saling membangun di dalam ketaatan. Biarlah ini juga akan menolong kami pribadi untuk terus tunduk dan belajar untuk taat kepada pemimpin kami maupun juga kepada kesepakatan yang kami ambil. Kami belajar dari hamba yang tidak setia dan juga hamba yang setia yang menjalankan talenta tuannya, dan biarlah kami pun juga bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, itu sebagai wujud ketaatan kami kepada Engkau. Sehingga Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari bersama-sama kembali kita berdoa menyerahkan supaya Tuhan yang terus memimpin kita di dalam kehidupan kita untuk saling membangun di dalam ketaatan, baik
sebagai warga gereja maupun juga warga masyarakat. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah juga yang mengasihi kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kami sejauh ini dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, untuk setiap firman yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami belajar bagaimana kami saling membangun di dalam ketaatan, baik kami sebagai pribadi di dalam keluarga maupun juga di dalam masyarakat, dalam gereja. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus taat kepada otoritas yang ada di atas kami, bahkan secara khusus tunduk kepada otoritas Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan selagi supaya kami dapat menjalankan ini, bahkan kami juga dapat saling menasihati satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam ketaatan kami satu dengan yang lainnya bersama-sama dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Kami saling membangun satu dengan yang lainnya, kami saling menasihati satu dengan yang lainnya, supaya kami dapat terus taat kepada Tuhan maupun juga otoritas yang ada di atas kami. Kami menyerahkan itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan bagi kami Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam menjalankan apa yang kami terima pada ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami terus menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau nanti setelah selesai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan pun juga menyertai kami. Bahkan seminggu ke depan dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan rohani kami pun juga menyerahkan kepada Tuhan supaya kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah yang kami lihat, dan kehidupan kami semakin sempurna hari lepas hari menyerupai Kristus. Kami menyerahkan Tuhan itu semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Selagi kami tidak mampu melakukan itu, tapi dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi kami. Aktivitas kami selanjutnya di dalam kami sekolah, kuliah, bekerja, di rumah, maupun juga aktivitas kami yang lainnya sepanjang minggu ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau dalam kami beribadah pada pagi hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kami berdosa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan mendasarinya saya akan membacakan kembali Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 335 bait yang pertama sambil memberikan persembahan. Para jemaah Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, marilah kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan dengan berdoa. Kita mulai. Segala puji dan hormat kami aturkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang penuh kasih karunia. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah minggu, kami jemaat-Mu di GKJ Ngesep, baik yang di gereja maupun yang di rumah,
menghadap di hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah ini kami menyampaikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Ya persembahan minggu maupun persembahan tubuh kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di dalam memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami di dalam menyampaikan persembahan yang hanya sedikit dari sebagian berkat-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan untuk waktu yang akan datang kami lebih-lebih dapat memberi persembahan yang lebih bagus kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi terimalah dan sucikanlah persembahan ini. Apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami jati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saling membangun dalam ketaatan, dan tentu kita tidak bisa atau tidak mampu melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Dan kita ingin supaya Tuhan yang terus menolong kita terus mengikut Tuhan yang akan memberikan damai-Nya kepada kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau Juru Selamat, bahagia penuh. Bapak Saudara yang terkasih, pagi ini kita diingatkan untuk saling membangun dalam ketaatan, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini, dan kita minta pertolongan dan berkat Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan itu. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 376 tadi, bait yang ketiga dan yang keempat. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.